Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selain untuk membuat sakit hati Alena, keberadaan Sekar juga untuk membantunya di saat membutuhkan obat ketika merasakan pusing dan mual. Walaupun rasa pusing dan mual itu hanya bisa hilang jika berada di samping Alena. Seperti saat ini, rasa pusing dan mual kembali dirasakannya hingga membuat Abian tak berdaya. "Tuan, biar Bibi bantu." Bianti membawa Tuan Abian ke dalam ruang tengah. "Apa Tuan sudah makan?" Abian menggeleng sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. Jangankan makan, bahkan untuk minum saja dia lupa saat mengetahui Alena tidak ada di dalam kamar dan seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. "Sebentar Tuan." Bianti masuk ke dalam ruang makan, membawa piring berisi nasi goreng dan segelas susu buatan Non Alena sebelum pergi. "Ini," Abian menatap apa yang dibawa Bianti. "Ini buatan Nona sebelum pergi. Beliau juga berpesan pada Bibi untuk menyiapkan susu setiap pagi agar Tuan Abian tidak merasa mual," jelas Bianti sembari menaruh piring dan gelas ke atas meja. Nafas Abian tercekat, merasakan jantungnya seperti diremas oleh sesuatu yang tak kasat mata saat menyadari Alena masih menyiapkan apa yang dimakan dan diminumnya, bahkan memberi pesan pada Bianti untuk menyiapkan kebutuhannya sebelum wanita itu pergi. "Bibi minta maaf Tuan, karena tadi Bibi juga ikut membantu Nona saat melarikan diri," ucap Bianti dengan jujur. Walaupun dua pengawal tadi tidak memberitahu Tuan Abian, tapi dia berkewajiban untuk memberitahu kebenarannya. "Bibi melakukannya karena kasihan pada Nona. Jika Tuan..." "Masuk ke dalam, jangan ganggu aku," ucap Abian tanpa menatap pelayannya. Dia tidak peduli apapun, karena yang ada di pikiran dan hatinya kini hanya tertuju satu nama, yaitu Alena. Kedua matanya bahkan tak berkedip menatap piring dan gelas yang ada di atas meja, lalu menatap tas milik Alena. Dengan cepat Abian membuka tas tersebut, berharap mendapatkan petunjuk tentang Alena. "Apa ini?" Abian menatap dua buah amplop, yang satu berisikan uang yang terlihat dari beberapa lembar yang keluar, dan yang satu lagi ia tidak tahu karena tertutup. Abian mengambil salah satu amplop yang berisikan uang dengan wajah yang terkejut. Dia tidak menyangka uang yang ada di dalam amplop tersebut begitu banyak hingga membuatnya tersenyum miris saat menyadari Alena sudah menyiapkan semuanya untuk melarikan diri. "Sial!" Ia melempar begitu saja amplop tersebut ke atas meja. Abian menyesal karena tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Alena selama ini, hingga tidak menyadari jika wanita itu sudah merencanakan kepergiannya, mungkin sejak awal mereka menikah. Karena uang yang dia hitung lumayan banyak, belum dari uang yang ada di ATM. Mungkin jumlahnya sama seperti yang selama ini Abian berikan. "Dompet Alena!" Abian segera mencari dompet Alena di dalam tas saat memikirkan kartu ATM. Setelah menemukannya, ia pun membuka isi di dalamnya untuk mencari petunjuk apapun itu. Namun pandangan matanya langsung tertuju pada foto yang ada di dalam dompet tersebut. Foto dirinya dan Alena saat mereka liburan di Bali. Foto yang sudah digunting sedemikian rupa, karena sebenarnya bukan hanya ada mereka berdua di dalam foto tersebut. Ada Alana di samping kanannya, juga ada Aluna dan Alona.
Abian mengambil foto tersebut, melihat bagaimana wajah Alena yang tersenyum tulus menatapnya. Ia baru menyadari Alena selama ini selalu menatapnya dengan penuh cinta, meskipun dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa disadari olehnya. "Sebenarnya sejak kapan kau jatuh cinta padaku?" tanyanya pada diri sendiri. Jika mengingat bagaimana Alena yang nekat menjebaknya untuk tidur bersama, bahkan sampai tega menyakiti perasaan saudara kembarnya sendiri, maka sudah dapat dipastikan Alena mencintainya sejak lama. Abian membalik foto tersebut, di mana ada nama Alena dan dirinya tertulis di sana. Ia menaruh foto itu kembali untuk mencari petunjuk, namun yang didapatkannya lagi-lagi membuat Abian terkejut. Sebuah foto masa kecil dirinya dengan Alana, sama seperti yang ada di dalam album foto miliknya. Kenapa Alena bisa memiliki foto ini? Abian tak mengerti kenapa bisa Alena menyimpan foto kebersamaan dirinya dengan Alana. Belum selesai kebingungannya, dia kembali dibuat terkejut oleh sebuah tulisan di mana ada namanya dan Alena di balik foto tersebut, sama seperti foto sebelumnya. Padahal yang ada di dalam foto itu Alana dan dirinya. Tapi kenapa Alena menulis nama Bian dan Alena? Apa mungkin? Dengan cepat, Abian mengambil ponsel miliknya untuk menghubungi seseorang yang kemarin ditugaskan untuk menyelidiki Alena dan Alana. Namun belum sempat menghubungi orang tersebut, sebuah panggilan dari Ben masuk ke ponselnya. "Bagaimana? Apa kau sudah tahu siapa orang yang membawa Alena dan kemana mereka membawanya?" tanya Abian dengan menggebu dan penuh harap. Sudah Tuan," jawab Ben dengan gugup dari balik teleponnya. "Bagus, katakan siapa orangnya, orang yang sudah berani membawa Alena," geram Abian. Mereka, katakan cepat, siapa mereka?" "Mereka keluarga Arbeto dan Matteo, lebih tepatnya Tuan B dan Tuan E." "What?" Seketika itu juga detak jantungnya seakan terhenti. Tangannya bahkan sampai mencengkram erat ponsel miliknya dengan wajah panik dan ketakutan. Bukan takut pada Boy Arbeto dan Agam Matteo yang diketahuinya sebagai sepupu Alena, tapi takut pada sesuatu yang akan didapatnya, yaitu tidak akan bisa menemukan keberadaan Alena lagi. Karena Boy dan juga Agam pasti akan menyembunyikan Alena karena tahu apa yang selama ini dilakukannya pada wanita itu, dan Abian tidak akan bisa melawan keduanya meskipun ia mengerahkan semua anak buahnya. Dan mengetahui semua kenyataan itu membuat rasa takut kehilangan Alena tiba-tiba muncul begitu saja. Sebuah rasa yang seharusnya tidak ada di dalam hatinya, mengingat betapa Abian membenci Alena. "Tuan, Anda masih di sana?" tanya Ben dengan cemas karena tahu tuannya pasti sangat terkejut mendengar siapa dalang di balik kepergian Alena. "Kemana mereka membawanya?" "Kami tidak tahu, Tuan, karena kami tidak bisa melacak keberadaan Nona." Abian terdiam sesaat. "Tempatkan orang di mansion utama dan mansion Matteo dan kabari aku secepatnya," perintahnya dengan tegas. Tapi Tuan, daripada Anda sibuk mencari Nona Alena, lebih baik Anda siap-siap untuk kemungkinan terburuk yang akan menimpa keluarga Atmajaya. Karena jika Nona sampai memberitahu apa saja yang dia terima selama bersama Anda, maka lakukan saja perintahku." "Tapi Tuan, cepat kerjakan." Abian menutup ponselnya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Ia berlalu begitu saja tanpa memeriksa kembali isi di dalam tas milik Alena.
Karena seperti yang dikatakan Ben, Abian harus bersiap dengan apa yang terjadi pada keluarga Atmajaya. Dia harus melakukan sesuatu agar perusahaan Atmajaya tidak terkena imbas atas perbuatannya. Karena bukan hal sulit bagi keluarga besar Arbeto atau Matteo membuat perusahaan Atmajaya bangkrut. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah mansion mewah, luas dan megah, tepatnya di ruangan tertutup dengan atmosfer yang terasa mencekam, karena keempat orang yang ada di dalamnya sejak tadi hanya diam tak bersuara. Keempat orang tersebut seakan sibuk dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing. "Sampai kapan kalian diam?" Boy memulai pembicaraan karena tak ada satupun dari kedua orang yang duduk berseberangan itu berbicara. Alena yang sejak tadi diam menatap sosok yang tadi memeluknya, sosok yang sangat dirindukannya meski dalam keadaan marah sekalipun. Tidak berbeda dengan Alena, wanita itu pun diam dengan wajah yang sembab karena sejak tadi hanya bisa menangis tanpa berani berbicara. "Baiklah, jika tidak ada yang mau mengatakan apa yang terjadi, aku akan menghubungi Auntie Daisy dan Uncle." "Jangan," ucap Alena dengan cepat. "Jangan hubungi mereka," pintanya dengan memohon. Alena tidak mau sampai kedua orang tuanya tahu apa yang terjadi dengannya selama ini, ataupun tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik kekacauan beberapa bulan yang lalu. "Kalau begitu, katakan apa yang terjadi padamu sampai kau melarikan diri dari..." Boy menatap Agam. "Abian Atmajaya," sahut Agam dengan jengah karena dia tahu Boy hanya berpura-pura lupa siapa nama suami Alena. Boy juga berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alena dan juga kejadian beberapa bulan yang lalu setelah mereka berhasil menyelidikinya. "Ya, Abian Bi," ralat Alena. "Ya itulah, cepat katakan," ucap Boy tak peduli. Alena menghela nafasnya dengan kasar. Sepupunya itu sejak dulu tidak pernah berubah, selalu memanggil nama orang dengan seenaknya. "Aku pergi karena ingin berpisah darinya, karena pernikahan tanpa cinta ternyata tidaklah mudah. Kau tahu sendiri bukan, di sini akulah yang mencintai Abian," bohong Alena. "Benarkah? Bukan karena kau mendapatkan perlakuan kejam dari Arabian?" tanya Boy dengan tatapan menyelidik. "Tentu saja tidak. Abian memperlakukan aku dengan sangat baik. Dia tidak pernah sedikit pun..." "Tidak, dia berbohong," sahut wanita yang sejak tadi diam. Dia tak menyangka Alena masih saja menutupi apa yang dilakukan Abian. Setelah semua yang terjadi pada wanita itu, dia memang tahu Alena sangat mencintai Abian, tapi ini sudah keterlaluan. Dia tidak akan diam saja dan membiarkan Abian hidup tenang setelah apa yang dilakukan pria itu pada Alena. Boy menatap kedua wanita tersebut yang terlihat saling menatap dengan tajam. "Jika Alena berbohong, apa kau tahu yang sebenarnya, Aluna Ricardo?"